Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, kita lanjutkan saja cerita ini, semakin hari yang semakin seru saja. Cus. Bab 126-130. Tolong jangan mempermalukan kepala desa. Saya bersedia menjadi bandar, saya bersedia melakukan apa saja. Wajah Qin Sue menjadi pucat karena ketakutan, dan dia masih bersikeras untuk berdiri di depan kamu, Chong. Gadis sialan ini benar-benar tidak tahu malu untuk seorang pria. Qin Guizong memarahi. Mengapa aku tidak melihatmu? Berdiri ketika sesuatu terjadi padaku. Du Biying tertawa. Terakhir kali di pertemuan judi batu, dia masih lajang dan lemah, dan Ye Chong merawatnya. Kali ini dia memiliki lebih dari 40 adik laki-laki. Apakah dia masih takut pada Ye Chong? Melihat Qin Sue melindungi dirinya sendiri, Ye Chong sangat tersentuh. Dia menepuk bahu Qin Sue sambil tersenyum. Xiao Sue, kamu sembunyi dulu, dan serahkan ini padaku. Qin Sue memandang Ye Chong dengan gugup, dia tidak tahu mengapa dia mempercayai kata-kata Ye Chong dengan bingung. Tutup matamu. Ye Chong mengulurkan tangannya yang besar dan menyentuh kelopak mata ganda Qin Sue. Qin Sue dengan patuh menutup matanya. Aku Cao, aku akan membiarkanmu berpura-pura. Siapapun yang memukulku bahkan tidak mengenalnya. Setelah itu, Qin Sue hanya mendengar sekelompok orang berteriak. Jantung Qin Sue berdebar kencang. Dia menutup matanya dengan erat, dan hanya mendengarkan suara dengan telinganya. Dia merasa bahwa Ye Chong yang berada di sebelahnya sepertinya membuang kursinya, dan kemudian terdengar ratapan. Kemudian, dia merasakan embusan angin keluar. Kemudian terdengar rentetan suara meja dan kursi yang dihancurkan, jeritan orang-orang, dan suara tulang yang retak. Semuanya bercampur dengan riuh. Cao Ku, gunakan pisau terlalu kuat. Ayo pergi bersama, pukul dia sampai mati. Setelah kurang dari 5 menit, ruangan kembali tenang. Baru saat itulah Qin Sue berani membuka matanya sedikit. Dia terkejut menemukan bahwa ada sekelompok orang meratap tergeletak di lantai kasino. Ye Chong berdiri di antara orang-orang ini, menyeringai seolah tidak terjadi apa-apa, dan masih bermain dengan belati di tangannya. Di belakang Ye Chong, Ma Hong dan Du Biying berjongkok di sudut dengan gemetar ketakutan di wajah mereka. Bagus, kakak Ye Chong baik-baik saja. Qin Sue tidak peduli tentang rasa takut, tetapi senang bahwa Ye Chong tidak terluka. Tapi Du Biying dan Ma Hong tidak bisa bahagia, mereka memandang Ye Chong seperti setan. Omong kosong ini terlalu mesum, lebih dari 40 orang, mereka semua turun. Beri aku uangnya, teriak Ye Chong. Ya, berikan segera. Du Biying dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan masuk ke akun publik kasino, yang berisi 30 juta yuan, yang semuanya merupakan aset kasino. Rekor transfer uang terakhir ke Ye Chong masih ada, jadi dia langsung membuka rekening Ye Chong dan mentransfer semua uang ke dalamnya. Saudaraku, hanya ada 30 juta, Ye Chong tersenyum puas. 2 juta sisanya akan dibayarkan kembali ke Qin Guizong, dan jangan pergi ke desa Xiaoye lagi. Ya, aku tahu. Itu, Du Biying berkata dengan tergesa-gesa. Ye Chong menyentuh belati di tangannya. Aku hampir lupa. Kamu bertaruh 5 jari denganku. Du Biying hendak menangis ketakutan. Jangan, ampuni aku tahu aku salah. Jika aku kalah, maukah kamu mengampuniku? Tanya Ye Chong. Meskipun Ye Chong memiliki wajah tersenyum, Du Biying ketakutan tidak peduli apa yang dilihatnya, dan akhirnya tubuh bagian bawahnya menegang, dan genangan cairan kuning mengalir keluar. Ye Chong mencium bau urin, mengutuk dengan menjijikkan, dan membuang pisau lemparnya. Pisau terbang itu menembus dinding, dalam jarak setengah inci. Du Biying senang pisau terbang itu tidak menusuk dirinya sendiri, dan diam-diam terkejut. Kemudian Ye Chong menoleh dan berjalan ke sisi Qin Sue, dan merangkul bahunya, ayo pergi. Tubuh Qin Sue masih gemetar, tetapi ketika dia ditekan ke dada keras Ye Chong, dia merasa tidak seperti sebelumnya, rasakan rasa aman. Ketika keduanya berjalan ke gerbang besi, Ye Chong menendang gerbang besi dan pergi bersama Qin Sue. Melihat Ye Chong pergi, Du Biying menghela nafas lega. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit di tangannya, dan mengangkat tangan kanannya, hanya untuk menemukan bahwa kelima jari di tangan kanannya telah dipotong. 5 jari yang putus jatuh di bawah belati. Ma Hong berjuang untuk menarik belati dari dinding, hanya untuk menemukan bahwa ada sedikit darah di atas belati tersebut. Ah, Du Biying menjerit. Kakak, apa yang harus aku lakukan? Ma Hong bertanya dengan ngeri. Juga tanya Nima, segera hubungi rumah sakit. Du Biying mengumpulkan kelima jarinya, dan dia mendengar bahwa jika dia tepat waktu, dia masih bisa menghubungkan jari-jari itu. Telepon tuan muda pertama baik lagi dan katakan padanya kita akan ke sana nanti,
bawa bajingan Qin Guizhong itu bersamamu. Kata Du Biying, berkeringat deras kesakitan, menggertakkan giginya. Ye Chong dan Qin Sue berkendara kembali ke desa dengan van kasino yang rusak. Pikir Ye Chong saat mengemudi, tidak heran banyak orang terjebak di kasino dan uang masuk terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia memenangkan 30 juta dari taruhan 10.000. Ini jauh lebih cepat daripada kilang anggur dan krim kecantikan. Lebih baik menetapkan tujuan kecil, mainkan semua kasino di Beijing di masa depan, dan dapatkan 100 juta darinya. Memikirkan hal ini, Ye Chong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tujuannya adalah membangun desa Xiaoye dan memimpin penduduk desa untuk menjadi kaya. Tentu saja metode oportunistik semacam ini tidak akan berhasil. Pemilik semua kasino di Beijing mungkin tidak tahu bahwa mereka baru saja berjalan mengitari gerbang hantu. Jika Ye Chong benar-benar memutuskan untuk memainkan semua kasino, pemilik kasino ini mungkin akan bangkrut dan melompat dari gedung. Keduanya melaju kembali ke rumah Qin Sue, melemparkan van ke gerbang halaman, dan kemudian berjalan ke rumah Liu Zaodi. Malam berangsur-angsur turun, tapi untungnya, rumah Qin Sue juga memasang lampu, dan rumah kecil itu terang benderang. Kepala desa, Xiao Sue, apakah kamu sudah kembali? Liu Zaodi berbaring lemah di tempat tidur, matanya berbinar ketika dia melihat mereka berdua kembali. Bu, bagaimana kabarmu? Mata Qin Sue memerah ketika dia melihat Liu Zaodi. Ditampar oleh Ma Hong hari ini, penyakit Liu Zaodi tampaknya semakin parah. Ahem, umur ibu tidak lama lagi, tapi untungnya kepala desa akan menjagamu, jadi ibu bisa tenang. Kata Liu Zaodi. Bu, Qin Sue merintih. Ye Chong tidak berbicara, tetapi meraih pergelangan tangan Liu Zaodi untuk merasakan denyut nadinya. Karena sakit bertahun-tahun, pergelangan tangan Liu Zaodi setipis batang bambu. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Ye Chong mendiagnosis kondisi Liu Zaodi. Bibi Liu, ini bukan penyakit serius, aku bisa menyembuhkannya. Kata Ye Chong, sungguh, Kakak Ye Chong, bisakah penyakit ibuku benar-benar disembuhkan? Mata Qin Sue membelalak, dan dia menatap Ye Chong dengan air mata berlinang. Ye Chong mengangguk, aku akan pergi ke desa untuk mencari beberapa jenis tumbuhan, dan kamu menyalakan api. Qin Sue mengangguk dengan patuh, dan setelah sekitar 20 menit, Ye Chong kembali dengan membawa tas obat di tangannya. Goreng semua obat ini, aku akan memberikan akupuntur Bibi Liu terlebih dahulu. Ketika Qin Sue membawa obat ke kamar Liu Zaodi, Ye Chong sudah menyelesaikan akupuntur. Dia menghabiskan banyak energi, tetapi dia akhirnya menyembuhkan penyakit serius Liu Zaodi. Qin Sue terkejut menemukan bahwa kulit Liu Zaodi meningkat pesat. Bu, apakah kamu benar-benar lebih baik? Liu Zaodi mengangguk. Aku merasa lebih baik, kepala desa, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dengan akupuntur, kamu dapat pulih dalam waktu 3 bulan. Kata Ye Chong sambil tersenyum, Bu, bagus sekali kepala desa bilang kamu bisa disembuhkan. Qin Sue sangat senang sampai dia melompat-lompat seperti kelinci kecil, hampir membalikkan mangkuk obat di tangannya. Anak ini memiliki tangan dan kaki. Liu Zaodi menatap Qin Sue dengan pandangan mencela. Setelah minum obat, Liu Zaodi merasa pusing dan tertidur di atas bantal. Ye Chong dan Qin Sue keluar dari ruangan. Sudah larut, aku juga harus kembali. Ye Chong menyeka keringat dari dahinya. Kakak Ye Chong, ikut aku, ada yang ingin kukatakan padamu. Qin Sue menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya, seolah ada sesuatu yang sulit dikatakan. Hah, ada apa dengan Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, kenapa kamu tidak datang? Qin Sue tersipu dan menyeret Ye Chong ke kamarnya. Dia mendorong Ye Chong ke sisi Kang. Kakak Ye Chong, duduk dulu. Ye Chong menatap Qin Sue sambil tersenyum. Katakan saja apa yang dimiliki Xiao Sue, mengapa dia begitu misterius? Kakak Ye Chong, terima kasih telah banyak membantu keluarga saya. Anda tidak hanya menyelamatkan saya tetapi juga ibu saya. Qin Sue menggigit bibirnya dan berkata, Hei, ini hanya masalah kecil, sama-sama. Yah, Kakak Ye Chong, aku baru tahu hari ini mengapa kamu begitu baik padaku. Wajah Qin Sue memerah padam. Hah, Ye Chong merasa bahwa Qin Sue agak aneh. Qin Sue dengan malu-malu berkata, hari ini ayah tiriku benar, kamu sangat baik padaku, kamu ingin tidur denganku. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Xiao Sue, kamu mungkin salah paham. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Sue memotongnya. Kakak Ye Chong, aku hanya seorang wanita desa sejati. Aku tidak punya apa-apa untuk membayarmu.
karena kamu ingin tidur denganku, aku berjanji padamu. Kata Qin Sue, melepas roknya dan berdiri di depan Ye Chong. Ye Chong memuntahkan seteguk darah tua, mengapa kamu tidak begitu nyata? Namun, sosok Qin Sue sangat bagus. Tapi sayang dia tidak memiliki lordosis dan bengkok punggung. Mungkin disebabkan oleh malnutrisi sepanjang tahun. Sepertinya dia perlu mendapatkan salep Feng Ji untuk dia gunakan. Ye Chong menyadari bahwa dia sedang melihat tubuh Qin Sue dan bermimpi. Wajah lamanya memerah. Dia memeluk Qin Sue dan meletakkannya di kang. Qin Sue menggigit bibirnya dengan giginya, matanya tertutup rapat, wajahnya yang cantik kemerahan, menunggu serangan Ye Chong. Tanpa diduga, Ye Chong lari dari pintu dengan tergesa-gesa. Ya, Xiao Sui, sudah terlambat hari ini, ada sesuatu yang harus aku lakukan ketika aku pulang. Aku akan datang menemui Bibi Liu di lain hari. Selamat tinggal. Kota Beijiang, rumah Lu keluarga itu duduk di sofa menonton TV. Luling mengenakan piyama, dengan dua kaki telanjang, duduk bersila di sofa. Di sebelahnya adalah Xiaoqi dan Wang Chunfang. Xiaoqi memegang anggur yang sudah dicuci di tangannya. Luwen masih terlihat serius dan duduk di sofa dengan tubuh tegap. Lu Tianyuan bersandar di sofa dengan kaki bersilang. Ayah dan anak itu sangat tertarik dengan berita di TV. Kematian aneh lainnya terjadi di Gunung Panlong. Di puncak gunung, seorang pria berjaket mandarin biru jatuh hingga tewas dari ketinggian. Selain itu, satu lagi mayat ditemukan di bawah tebing Gunung Panlong. Meski terjatuh tebing, penyebab kematiannya adalah dia ditusuk oleh jarum baja. Dia meninggal dari belakang kepalanya, dan kejadiannya saat ini sedang diselidiki. Puncak gunung harus menjadi tempat tertinggi. Dari mana dia jatuh? Tanya Xiaoqi, kecuali dia melompat dari helikopter. Tapi Beijiang seharusnya tidak menerbangkan helikopter kan? Tanya Wang Chunfang, sama sekali tidak ada helikopter. Kata Lu Tianyuan, ngomong-ngomong, Xiaoling, kamu pergi ke klub batu hari itu untuk berjudi. Bukankah kamu melewati Gunung Panlong? Tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, Wang Chunfang bertanya. Luling masih merasa takut sekarang. Bagaimana dia berani mengatakan bahwa kedua orang ini sebenarnya dibunuh oleh Ye Chong? Dia menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak mengetahuinya. Namun, Gunung Panlong juga cukup aneh. Insiden aneh terjadi satu demi satu, yang menyebabkan hilangnya tawaran tanah lagi. Lu Tianyuan menghela nafas, Gunung Panlong adalah tanah terbaik di kota Beijiang. Jika bisa dibangun di sana, itu akan sangat membantu PDB kota, dan kinerja nomor 3 di kota juga akan meningkat. Sangat disayangkan bahwa Gunung Panlong siapapun yang mendapatkan sebidang tanah itu tidak beruntung, dan akibatnya, tidak ada yang mengambil alih 300 juta real estate senilai 10 juta. Lu Tianyuan tiba-tiba memikirkan Ye Chong. Wajah Luling tiba-tiba menjadi pucat. Kalian bicara, aku memasuki ruangan, dia bergegas kembali ke kamarnya, bahkan tidak berpikir untuk memakai sandalnya. Ada apa dengan anak ini? Apakah itu aneh? Tanya Wang Chunfang. Lu Wen mengulurkan satu jari, jatuh cinta dengan Ye Chong. Apa, tidak mungkin? Maksudmu kakakmu jatuh cinta pada Ye Chong? Wang Chunfang memandang Lu Wen dengan heran. Lu Wen mengangguk, dia tampak percaya diri dengan penilaiannya. Maka sepertinya Ye Chong akan sering datang ke rumah kita sebagai tamu di masa depan. Lu Tianyuan tertawa. Kota Beijiang, keluarga Bai. Bai Feidu menendang tangan Du Biying yang terikat kasa, menyebabkan Du Biying melompat kesakitan. Apakah kamu kehilangan semua uang di rekening kasinoku? Apa-apaan Fage di distrik selatan? Du Biying berkata dengan wajah sedih, pasti kamu yang curang. Kamu bilang dia mengambil lebih dari 40 orang, apakah Anda semua turun? Jiang Huan, pengemudi mayat di sebelahnya, bertanya. Du Biying mengangguk, lalu mengeluarkan tangannya yang berisi materi video. Ini adalah video yang direkam oleh pengawasan kasino kami. Anda dapat melihat betapa kejamnya dia hanya dengan melihatnya. Jiang Huan mengambil telepon dan menyaksikan Ye Chong berlari ke kiri dan ke kanan dalam video. Tidak ada yang tersentuh oleh tinjunya. Ini bukan tentang terbang ke udara dan kehilangan kekuatan tempur dalam sekejap. Yah, itu benar-benar memiliki kekuatan aneh yang tak terbatas. Tidak heran itu bisa membunuh muridku. Jiang Huan menghela nafas. Elder Jiang, maksudmu Chen Xiong dibunuh oleh Ye Chong? Bai Feidu bertanya. Jika saya tidak salah, ketika mereka berada di puncak gunung, Ye Chong melemparkan Chen Xiong tinggi ke langit, dan kemudian Chen Xiong jatuh dan mati. Kata Jiang Huan, Chaoku, ini tidak seperti melempar bola hydrangea. Melempar seseorang tinggi-tinggi ke langit dan kemudian jatuh ke kematiannya, betapa kuatnya itu. Bai Feidu kagum, agar dia bisa membunuh zombiku.
Jiang Huan menyipitkan matanya, tapi tidak ada gunanya memiliki kekuatan. Ketika 9 hantuku menginjak formasi teratai selesai, aku akan menyuruhnya mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Mata Jiang Huan tiba-tiba menyala sebelum dia selesai. Berbicara, siapa wanita ini? Dia menunjuk seorang gadis yang berjongkok di tanah dalam video dengan mata tertutup rapat. Wanita desa di desa Xiaoye sepertinya bernama Qin Sue. Jawab Ma Hong, hei, ya, jika aku menggunakan wanita seperti itu untuk menyempurnakan formasiku, kekuatannya akan sangat meningkat. Jiang Huan mencibir. Bai Feidu memutar matanya, bawa bajingan tua Qin itu ke sini. Ma Hong bergegas keluar dan menangkap Qin Guizong masuk. Qin Guizong berlutut di kaki Bai Feidu dengan celepuk, Tuan Muda Bai. Tolong maafkan saya tidak ada hubungannya dengan Ye Chong. Jika Anda ingin hidup, saya akan menunjukkan jalannya, Bai. Feidu tersenyum, Tuan Muda Bai, katakan padaku. Pergi ke desamu dan tangkap seorang wanita untukku. Apa? Ambil seorang wanita? Mata Qin Guizong membelalak. Apa yang kamu lakukan? Bai Feidu bertanya. Lakukan, Qin Guizong tersenyum kecut. Tapi Tuan Muda Bai, aku khawatir aku tidak cukup mampu. Bai Feidu mencibir. Du Biying, Ma Hong, kalian bertiga pergi bersama. Ye Chong menghabiskan 2 hari di desa untuk ulang tahunnya. Pada hari ini, dia sedang berbaring di kang dan menghitung properti desa Xiaoye terdekat. Sayuran disediakan setiap hari, menghasilkan 60.000 per hari. Salep kecantikan dan salep Fengji dipasok setiap minggu, dengan pendapatan mingguan sebesar 300.000 yuan. Dakiang likur dipasok setiap bulan, dengan pendapatan bulanan 5 juta. Jadi setelah sebulan, Anda bisa memiliki penghasilan hampir 6,4 juta. Tidak termasuk gaji dan kebutuhan perawatan harian penduduk desa, pendapatan bersih Ye Chong bisa mencapai 4 juta per bulan. Meskipun tidak semudah berjudi di atas batu dan barang antik, ini lebih baik daripada aliran air yang stabil, dan ini adalah bisnis yang sah. Dan ini baru skala awal, kalau diperluas ke depan saya yakin pendapatan bulanan bisa 2 kali lipat. Meski begitu, bagi Ye Chong, jumlah uang ini sangat sedikit. Dia membutuhkan lebih banyak kekayaan, restoran Cina sudah mulai direnovasi, dan dia menyerahkan semua pekerjaan kepada Zhang Xiaojun, termasuk membeli peralatan restoran dan merekrut koki. Menunggu Wang Bing memperbaiki jalan, kepiting berbulu juga bisa mulai dikirim keluar, yang merupakan sejumlah uang lagi. Tanah penduduk desa juga harus dipanen. Kita hanya perlu menunggu Luling mengangkut batu giok yang rusak dan mengatur susunan pengumpul, lalu kita bisa mulai menanam tanaman dalam jumlah besar. Semakin Ye Chong memikirkannya, semakin dia sakit kepala, dan dia tidak bisa menahan desahan, hei, lebih baik menjadi penjaga toko. Hal-hal ini harus dikelola oleh seseorang. Dan aku akan membicarakannya dengannya nanti. Chong ingat bahwa Tang Chun menelepon dirinya sendiri tadi malam. Karena munculnya botol hitam kecil Dewa Naga dan botol hijau kecil Dewa Naga, Tang Chun telah menghasilkan banyak uang, dan dia telah lama berencana untuk memperluas salon kecantikan. Kemarin Tang Chun menelepon Ye Chong dan mengatakan bahwa gedung perkantoran 3 lantai telah dipilih, sedang direnovasi, dan akan segera dipindahkan. Gedung kantor 3 lantai itu cukup mengesankan. Ketika saya masuk dan berjalan-jalan, orang akan memanggil saya Bos Ye. Haha, saya cukup malu. Ye Chong Zeng sedang memikirkannya, dan melihat Lin Wan dan Zhou Yutong berpelukan satu sama lain di luar jendela berjalan dengan tangan disilangkan. Keduanya pergi ke desa untuk bertugas bersama hari ini, dan sekarang sudah malam, jadi mereka harus libur kerja. Keduanya dalam suasana hati yang baik, menyenandungkan lagu kecil. Ayo nonton film malam ini. Aku punya beberapa film yang tersimpan di komputerku. Kata Lin Wan, oke. Aku sudah lama tidak menonton film. Kata Zhou Yutong bersemangat. Pada saat ini, Ye Chong keluar dari kamar. Kalian berdua cantik, aku belum melihatmu selama sehari. Apakah kamu merindukanku, sayang? Apakah kamu mencintaiku atau Yutong? Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Siapa istrimu? Tidak tahu malu, kata Zhou Yutong. Itu adalah janji Lin Wan sendiri. Semua orang tuanya hadir. Apakah ada kebohongan? Ye Chong tertawa. Lin Wan tersipu sedikit. Sudah kubilang kita putus. Hei, jika kamu ingin putus, kamu perlu persetujuan dari paman dan bibimu. Ye Chong tersenyum. Zhou Yutong mencubit daging lembut Ye Chong. Waner, abaikan dia, ayo kembali ke rumah. Mereka bertiga memasuki rumah sambil berbicara dan tertawa. Baik Li Sujuan dan Ye Jiangwo telah pergi ke ladang dan belum kembali. Ye Yuan sudah memasak makanannya. Ayo makan dulu, aku sangat lapar. Ye Chong mengusap perutnya. HMPH,
kamu mudah lapar jika tidak bekerja sepanjang hari. Kata Zhou Yutong dengan jijik. Ye Chong tersenyum, dan mengambil sayuran hijau kecil untuk Zhou Yutong. Ayo makan lebih banyak, Zhou Dazi telah bekerja keras, saya tidak tahu bagaimana perkembangan permintaan tanah. Zhou Yutong berkata sambil makan, sudah selesai. Sekitar ribuan hektar tanah subur, kapan kita akan menanam tanaman? Tunggu sebentar, kata Ye Chong. Tunggu apa lagi, semua orang sangat menantikan dividennya. Aku punya alasan, Ye Chong tertawa, potong, berpura-pura misterius. Zhou Yutong cemberut, setelah makan malam, kedua pelayan itu buru-buru mandi, lalu lari ke kamar Lin Wan. Lin Wan mengeluarkan laptopnya, menyambungkannya ke catu daya, dan membuka drive D, yang berisi beberapa film. Zhou Yutong dengan gembira berbaring di tempat tidur Lin Wan, memegang sebungkus makanan ringan di tangannya. Camilan ini dibawa kembali oleh Ye Chong ke Lin Wan terakhir kali ketika dia memasuki kota. Mari kita tonton, monster krisan vs manusia bunga persik, ini, ku dengar itu menakutkan. Lin Wan hendak membuka film ketika layar komputer tiba-tiba menjadi biru. Ada apa? Zhou Yutong bertanya, itu tidak akan rusak kan? Lin Wan menjulurkan lidah kecilnya, aku juga tidak tahu. Minta Ye Chong untuk melihatnya, anak laki-laki harus tahu komputer lebih baik. Kata Zhou Yutong, yah, aku akan meneleponnya. Kata Lin Wan, setelah beberapa saat, Ye Chong masuk sambil tersenyum. Apa yang kalian berdua inginkan? Apakah kamu ingin aku mandi dulu? Bah, apa yang kamu pikirkan? Zhou Yutong mengambil kentang goreng dan melemparkannya ke kepala Ye Chong. Lin Wan menunjuk ke komputernya, kami ingin menonton film, tetapi komputer tiba-tiba layar biru. Apa kamu tidak meneleponku ketika kamu sedang menonton film? Bisakah kamu tetap bersenang-senang? Tanya Ye Chong. Kenapa aku memanggilmu? Ini adalah dunia dua orang Waner dan aku. Kata Zhou Yutong sambil tersenyum. Ye Chong mengangkat bahu, oke, karena kamu tidak membawaku, maka aku tidak akan memperbaiki komputermu. Kamu, Zhou Yutong ingin naik dan mencubit Ye Chong lagi. Ya, jika kamu memperbaikinya, kami akan mengajakmu menontonnya bersama. Kata Lin Wan sambil tersenyum. Ye Chong terkekeh, itu pasti. Lin Wan mengangguk, tidak masalah, potong, tidak pasti apakah akan diperbaiki atau tidak. Kata Zhou Yutong, tidak ada yang salah dengan ini sangat sederhana. Kata Ye Chong, Lin Wan bertanya, benarkah? Tentu saja, dalam hal ini, dimanapun Anda mengambilnya, solusinya sama. Metode apa? Matikan dan mulai ulang, Ye Chong tertawa. Setelah berbicara, dia menekan dan menahan tombol daya selama 5 detik, dan ketika komputer dihidupkan ulang, itu sangat bagus. Kedua gadis itu terdiam, berpikir bahwa itu sangat mudah. Ye Chong duduk di kang, dan mengulurkan tangannya ke Zhou Yutong sambil tersenyum, beri aku keripik kentang. Zhou Yutong dan Lin Wan baru saja selesai mandi, tubuh mereka berbau harum, dan mereka berdua mengenakan pakaian piyama tipis sangat senang. Lin Wan mengklik monster krisan vs manusia bunga persik, dan berada di sebelah Zhou Yutong, berbaring di kang untuk melihat. Ye Chong mematikan lampu dengan, snap, mengapa kamu mematikan lampu? Zhou Yutong bertanya, tentu saja kamu harus mematikan lampu saat menonton film horor, apakah kamu tidak takut? Ye Chong tertawa, hanya bercanda, aku, Zhou Yutong, takut menonton film horor. Mengapa kamu duduk begitu dekat? Zhou Yutong bertanya lagi. Ye Chong tersenyum dan berkata, bukankah karena kamu takut? Pergilah, duduklah di dekat tembok. Zhou Yutong mendorong Ye Chong pergi. Ye Chong tersenyum dan duduk di satu sisi kang. Zhou Yutong dan Lin Wan berada di sisi lain kang. Film ini memang menakutkan, terutama efek suara dan gambar wajah hantu yang tiba-tiba melompat keluar. Lin Wan memeluk Zhou Yutong dengan erat karena ketakutan. Tidak lama kemudian, kedua gadis itu ditutupi selimut, menggigil ketakutan di dalam. Tapi meski takut, keduanya tertarik dengan plotnya, dan menolak untuk menyerah menonton. Ye Chong sedang menonton dengan antusias, dan tiba-tiba merasakan tubuh harum mendekat, pertama Lin Wan dan kemudian Zhou Yutong. Keduanya memeluk lengan Ye Chong, satu ke kiri dan satu ke belakang, gemetar. Merasakan pelukan lembut dari kiri ke kanan, Ye Chong tidak bisa mengatakan betapa bahagianya dia. Tidak sampai film berakhir, mereka berdua melepaskan lengan Ye Chong, yang membuat lengan Ye Chong berkeringat. Ye Chong, pergi dan nyalakan lampunya, kata Zhou Yutong. Ye Chong tersenyum dan menyalakan lampu, bukankah kamu bilang kamu tidak takut? Bukan kamu harus mematikan lampu untuk menonton film horor. Zhou Yutong berkata dengan marah,
Aku pasti tidak punya niat baik. Mari kita menonton film romantis, saran Lin Wan. Film horor terlalu menakutkan, aku lebih suka menonton sesuatu yang lebih manis. Kata Zhou Yutong, ketika Ye Chong mendengar bahwa itu adalah film romantis, dia pikir itu tidak ada artinya dan hendak pergi. Lin Wan mengklik folder bernama Pulau Cinta, dan Ye Chong menemukan bahwa ada beberapa video di dalamnya, tetapi semua nama dalam bahasa Jepang, yang agak tidak dapat dipahami tetapi tampak akrab. Lin Wan secara acak mengklik salah satunya. Layar pertama yang muncul adalah petugas polisi dengan karakter putih dengan latar belakang hitam. Pertama adalah FBI, kemudian serangkaian kata yang tidak dapat dipahami oleh Ye Chong, dan kemudian ada nomor 18 dengan tanda silang di atasnya. Ye Chong tiba-tiba merasa lebih akrab. Segera setelah itu, gaya melukis tiba-tiba berubah. Seorang pria dan wanita semuanya telanjang, memamerkan kekuatan mereka di atas tempat tidur. Mai Chao, Ye Chong memuntahkan seteguk darah tua. Bukankah itu berarti film roman, dan tidak mengatakan itu adalah film roman aksi negara pulau? Hei, pose ini cukup baru, kedua gadis itu memerah karena malu. Lin Wan ingin mematikan videonya, tetapi mouse tidak berfungsi dengan baik. Wuho, sebuah suara memerah datang dari komputer. Lin Wan buru-buru menekan tombol power, tapi tanpa sengaja menekan tombol volume. Volume tiba-tiba meningkat. Wuho, pada saat ini, Liu Erbangsi kebetulan melewati rumah Ye Chong dengan sebotol anggur di tangannya. Liu Erbangsi mendengarkan dengan penuh perhatian. Wuho, Liu Erbangsi terkekeh, kepala desa kecil masih muda dan penuh energi. Saat ini, ruangan sudah dalam kekacauan. Lin Wan melompat dengan cemas seperti kelinci kecil. Oh, matikan, matikan. Zhou Yutong juga berteriak, Ye Chong, kamu masih menonton, cepat matikan. Ye Chong terkekeh, ini baru saja lewat dan memaksa komputer untuk dimatikan. Melihat adegan memerah itu hilang, Lin Wan menghela nafas lega. Lin Wan tidak berani melihat ke atas, dia tahu dia sudah selesai. Pasti akan ditertawakan oleh mereka, Ye Chong akan menertawakan dirinya sendiri terlebih dahulu, dan gadis kecil Zhou Yutong untuk sementara akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tetapi sebelum besok dia akan mulai membicarakannya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Haruskah aku meninggalkan desa sekarang? Aku benar-benar malu berkeliaran di sini. Benar saja, sebelum Lin Wan siap, Ye Chong tersenyum dan berkata, Waner, aku tidak menyangka kamu menjadi sangat baik. Lin Wan tersipu, oh, aku tidak tahu apa itu semua teman sekamarku. Ternyata ketika Lin Wan datang ke desa Xiaoye, dia menyalin lebih dari selusin film dari hard drive teman sekamarnya. Saat itu, teman sekamar saya juga merekomendasikannya dengan mengatakan, film di Love Island sangat bagus. Hei, tidak apa-apa, Waner, itu sifat manusia. Jika kamu bosan menonton film-film ini, aku akan memperkenalkanmu ke beberapa situs nanti, Ye. Chong tersenyum buruk, Lin Wan bahkan lebih malu, dan mendorong Ye Chong keluar. Baiklah, kita akan tidur, selamat malam. Ye Chong dengan gembira kembali ke kamarnya sambil menyenandungkan lagu kecil. Keesokan paginya, semua orang berkumpul untuk sarapan. Saudaraku, apa yang kamu lakukan kemarin? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memegang mangkuk. Aku benar-benar ingin mendengar suara aneh. Lin Wan tersipu, dan buru-buru memasukkan seteguk telur ke mulut Ye Yuan. Tidak apa-apa, anak-anak, jangan tanya omong kosong, makanlah dengan cepat. Ye Jiangwo dan Li Sujuan memandang Lin Wan dengan curiga. Ye Chong dan Zhou Yutong hampir tertawa terbahak-bahak. Setelah makan malam, dalam perjalanan mereka bertiga pergi ke desa, Ye Chong terus menggoda Lin Wan. Tebakan Lin Wan benar, bahkan Zhou Yutong mulai bergabung dengan Ye Chong. Oh, jangan menggoda Lin Wan lagi. Oke, meskipun dia perempuan, dia masih memiliki kebutuhan dalam hal ini. Kata Zhou Yutong, dia melingkarkan lengannya di bahu Lin Wan. Waner, ini tidak serius, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, ketika kami masih kuliah, ada orang yang menonton film di asrama. Benarkah? Tanya Lin Wan. Dia tidak menyangka bahwa Zhou Yutong ingin menghindari mempermalukan dirinya sendiri. Akan menceritakan rahasia seperti itu, tampaknya dia benar-benar salah menyalahkan Zhou Yutong. Zhou Yutong tidak menertawakan dirinya sendiri, dia jelas membantu dirinya sendiri. Kakak Yutong, Lin Wan bahkan tersentuh. Zhou Yutong mengangguk. Satu detik dia tampak seperti saudara perempuan yang dekat, tetapi detik berikutnya dia tidak bisa menahan tawa. Hanya saja kita tidak pernah melepaskan suara sekeras itu. Haha, Ye Chong juga mengikutinya. Haha tertawa, rambut Lin Wan ditutupi garis-garis hitam.
HMPH, aku mengabaikanmu. Zhou Yutong memeluk Lin Wan. Waner, jangan marah, aku hanya bercanda, tapi Ye Chong adalah orang yang harus disalahkan. Itu benar, itu semua salah Ye Chong, kata Lin Wan. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Saya tidak berakting di film. Jika desa memiliki internet, bisakah Lin Wan masih menonton film lama? Jika dia tidak menonton film lama, bisakah dia menemukan film itu? Kata Zhou Yutong, itu benar. Saya bahkan tidak bisa terhubung ke internet di ponsel saya, dan saya belum berbelanja online selama hampir sebulan. Keluh Lin Wan. Ye Chong mengangguk. Memang, desa tidak memiliki fasilitas hiburan. Sekarang setiap orang punya uang, kita juga harus memperkaya semangat penduduk desa. Kata Zhou Yutong, hei, kamu benar, kita harus memahami peradaban material dan peradaban spiritual, dan kedua tangan harus kuat. Kata Ye Chong, lalu mengapa tidak terhubung ke internet di desa? Kata Zhou Yutong, saran bagus, dengan internet, kita bisa menonton TV dan bermain game komputer. Ye Chong setuju, Zhou Yutong sangat gembira. Kalau begitu saya akan menulis dokumen lamaran sekarang dan melihat apakah yang di atas dapat menyetujuinya. Ye Chong mengangguk, saya akan pergi ke kota hari ini dan menghubungi perusahaan komunikasi. Hihi, kerjasamamu semakin diam-diam, Lin Wan tertawa di sampingnya. Cih, siapa yang memiliki pemahaman diam-diam dengannya? Kata Zhou Yutong dengan kepala kecilnya yang bangga. Setelah itu, Ye Chong mengendarai Land Rover ke kota. Dia pergi ke Zhang Xiaoyun terlebih dahulu, dan memberi Zhang San perawatan lagi. Kondisi Zhang San semakin membaik dari hari ke hari, dan sekarang dia bisa keluar rumah untuk berjemur sebentar. Kemudian, Ye Chong datang ke perusahaan komunikasi terbesar di Beijing, Union Communication. Gedung kantor perusahaan komunikasi adalah gedung berlantai 5. Ada lusinan stasiun kerja di lobi di lantai pertama, dan penjual berpakaian bagus berbicara bahasa Mandarin standar untuk menyelesaikan masalah pelanggan yang berbeda. Ye Chong menjelaskan niatnya kepada tamu penyambutan di auditorium, dan wanita cantik itu membawa Ye Chong ke ruang pribadi terdalam di lobi di lantai pertama. Ada tanda di pintu kamar pribadi bertuliskan, penerimaan bisnis besar. Tuan, tolong tunggu sebentar. Kami akan memiliki seseorang untuk terhubung dengan Anda. Si cantik tersenyum profesional. Ye Chong duduk di sofa kulit hitam di ruang pribadi dan menyesap teh yang disiapkan khusus untuk pelanggan. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba menemukan seorang pria gendut melewati pintu. Bukankah ini Bao Su? Baru pada saat itulah Ye Chong ingat bahwa bibi kedua Zhang Xiaojun, Li Feng, pernah berkata bahwa Bao Su adalah seorang eksekutif dari sebuah perusahaan komunikasi tertentu. Ternyata Bao Su bekerja di sini. Bao Su juga tampak terkejut saat melihat Ye Chong. Bao Su selalu menyimpan dendam sejak dia kesal, menjadi jutaan oleh Ye Chong terakhir kali. Apa yang kamu lakukan di sini? Bao Su menatap Ye Chong dengan hati-hati. Dia pikir dia tidak datang untuk mengejar uang gagang pintu. Aku di sini untuk membicarakan bisnis, kata Ye Chong Yun dengan tenang. Hanya kamu? Urusan apa yang kamu bicarakan? Bao Su menyipitkan matanya. Kak Bao, apakah kamu kenal klien ini? Tepat ketika dia berbicara, seorang pria jangkung turun dari lantai atas, berusia 30-an, mengenakan jas. Dia memiliki jabatan yang sama dengan Bao Su, dan keduanya memiliki manajer senior yang tertulis di lencana mereka. Klien Anda? Tanya Bao Su. Pria jangkung itu mengangguk, saya baru saja memberikannya kepada saya. Saya mendengar bahwa mereka ingin terhubung ke internet di desa ini bisnis besar. Bao Su menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong. Apakah Anda ingin menginstal internet di desa? Ye Chong mengangkat bahunya sebagai default. Pria jangkung itu berkata lagi, Kakak Bao, jika Anda ingin menerima pesanan ini, bolehkah saya mengizinkan Anda? Bao Su tersenyum, tidak, Anda bisa menjaga pelanggan Anda. Setelah selesai berbicara, Bao Su berbalik dan pergi di atas. Dia mencibir sambil berjalan, mengapa Anda ingin menginstal jaringan? Anda dapat berbicara tentang kesuksesan hari ini, dan nama belakang saya bukan Bao. Berpikir, dia memasuki kantor bos perusahaan. Di kamar pribadi, Ye Chong dan pria jangkung membicarakan rencana mereka. Pria jangkung itu mengangguk setelah mendengarkan, saya membuat perkiraan awal, jika kabel jaringan dipasang sesuai dengan apa yang Anda katakan, biayanya sekitar 5 juta. Uang bukan masalah, kata Ye Chong. Namun, untuk proyek sebesar itu, kita perlu berbicara dengan bos kita, bagaimana kalau aku mengajakmu menemui bos? Pria jangkung itu mengundang, Ye Chong mengangguk. Kemudian keduanya berjalan menaiki tangga,
bos perusahaan komunikasi aliansi adalah Wu Baosheng, dan dia dianggap sebagai tokoh terkemuka di lingkaran telekomunikasi Beijing. Ketika Ye Chong dan pria jangkung itu masuk ke kantor Wu Baosheng, mereka menemukan bahwa Bao Su ada di sana. Seorang pria parubaya berusia 50-an dengan rambut menipis sedang duduk di kursi kantor. Pria gendut yang berdiri di belakangnya adalah Bao Su. Tuan Wu, ini adalah kepala desa Xiaoye, dia pria jangkung itu memperkenalkan. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Baosheng menghentikannya dengan tangannya. Kamu tidak perlu membicarakannya, Bao Su sudah memberitahuku tentang situasi kepala desa. Kata Wu Baosheng. Ye Chong memandang Bao Su, dan menemukan bahwa Bao Su sedang menertawakannya. Kami tidak akan menerima proyek desa Xiaoye, kata Wu Baosheng langsung. Pria jangkung pun terkejut, ini adalah proyek 5 juta. Tuan Wu, apakah Anda memikirkannya lagi? Saya datang ke sini dengan tulus. Kata Ye Chong. Ketulusan. Wu Baosheng memelototi Ye Chong, ketulusan mengenakan celana besar. Dia sudah cukup kritis terhadap pakaian Ye Chong, ditambah apa yang dikatakan Bao Su pada dirinya sendiri barusan. Jadi Wu Baosheng sudah terbentuk sebelumnya, dan dia tidak terlalu suka melihat Ye Chong. Tuan Wu, mengapa Anda tidak mendengarkan rencana saya? Jangan tertipu oleh kata-kata beberapa orang. Kata Ye Chong. Wu Baosheng mendengus, saya belum mencapai titik di mana penglihatan saya redup. Saya tahu siapa yang bisa dipercaya dan kata siapa yang tidak. Pria jangkung itu tidak menyangka sikap Wu Baosheng begitu tegas. Tapi bagaimanapun, itu adalah proyek 5 juta, jadi dia tetap meletakkan proposal itu di meja Wu Baosheng. Wu Baosheng dengan santai mengambilnya dan memutar matanya, tempat itu di desa Xiaoye. Apalagi 5 juta, aku bahkan tidak bisa mengambil 8 juta, menyerahlah. Ye Chong tahu itu adalah Bao Su. Akan mengalami kejang ketika dia mendengar telepon berdering. Halo, Ye Chong, kamu di mana? Sesuatu terjadi. Zhou Yutong memanggil, aku sedang di kota membicarakan tentang internet, ada apa? Saudari Tang Men telah diculik, cepat kembali. Aku akan segera kembali. Ye Chong menutup telepon dan bergegas keluar. Wu Baosheng memelototi pria jangkung itu dengan dingin. Orang-orang seperti itu tidak akan pergi ke kantorku di masa depan. Ye Chong mengemudi sangat cepat di sepanjang jalan, dan hanya butuh 1 jam untuk bergegas kembali ke desa. Banyak penduduk desa berkumpul di pintu masuk desa dengan ekspresi panik di wajah mereka. Zhou Yutong dan Ye Guangcai juga berbicara dengan gugup. Melihat mobil Ye Chong muncul, Zhou Yutong segera menghampirinya. Apa yang terjadi? Ye Chong bertanya. Saudari Tang Men telah diculik, kami sudah memanggil polisi. Kata Zhou Yutong. Kapan itu terjadi? Pada jam 10 pagi ini, di pintu masuk desa, saudari Tang Men diculik ketika dia pergi ke gunung belakang. Kiao Fati kembali dan memberitahu saya ketika dia melihatnya. Ye Guangcai berjalan mendekat dengan Kiao Fati di pelukannya. Fati, beritahu kepala desa, apa yang kamu lihat? Saya melihat bibi Tang Men berjalan. Lalu 3 paman datang, menarik bibi Tang Men menjadi seorang pria besi, dan kemudian pergi. Kata Kiao Fati, orang besi. Ye Chong bingung. Itu sama dengan pria besi di depan rumah bibi Qin Sue. Kata Kiao Fati, yang ada di depan rumah Qin Sue adalah van yang mereka kendarai dari kasino terakhir kali. Tampaknya Tang Men dirampok oleh sebuah van. Kelompok pedagang manusia ini harus dikutuk. Baru saja saya mendengar bahwa tidak hanya desa kami, tetapi gadis-gadis dari seluruh dunia telah diculik. Kata Zhou Yutong. Ye Chong mengerutkan kening, dan pergi ke desa Xiaoye untuk menculiknya. Neneknya sama sekali tidak menganggapnya sebagai kepala desa. Yutong, bawa semua orang kembali ke desa dulu, terutama wanita yang tinggal di rumah, jangan keluar hari ini, tunggu kabarku. Zhou Yutong mengangguk. Ye Chong, hati-hati, aku sudah memanggil polisi, tapi polisi butuh beberapa saat untuk sampai ke sini. Ye Chong mengangguk, lalu berjalan menuju tempat Tang Men diculik. Menurut apa yang dikatakan Kiao Fati, Tang Men diculik di sini, jadi pasti ada beberapa jejak yang tersisa. Dia berjongkok dan dengan hati-hati melihat ke tanah, dan benar saja, dia menemukan beberapa jejak kaki yang berantakan di tanah, dan kemudian ada 2 bekas roda tidak jauh dari situ. Ye Chong menatap kebiasaan itu, matanya langsung berubah menjadi ungu. Teknik pelacakan Dewa Naga, cahaya ungu tiba-tiba muncul di udara, membentang di belakang cakrawala di sepanjang arah van menghilang. Cahaya ungu ini tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Ye Chong dapat melihatnya dengan jelas. Cahaya ungu menunjukkan arah perampok. Ye Chong melompat ke dalam mobil, mengikuti navigasi lampu ungu, dan melaju pergi. Butuh 2 jam penuh untuk berkendara,
dari ujung paling selatan kota Beijing ke ujung paling utara. Brengsek, perampok ini benar-benar bisa kabur. Ye Chong mengumpat, menggosok matanya yang sakit. Melakukan teknik pelacakan Dewa Naga sangat menghabiskan energi. Setelah mengemudi sampai ke gerbang daerah perumahan yang bobrok, Ye Chong akhirnya melihat van itu. Tapi tidak ada seorang pun di dalam van. Ye Chong turun dari Land Rover, melihat sekeliling van, dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia melihat ke gedung-gedung di komunitas. Hanya ada satu bangunan tempat tinggal yang bobrok di sini, banyak dinding luar yang runtuh. Totalnya ada 7 lantai, itu jelas merupakan bangunan tua. Dan kebanyakan orang yang tinggal di sini adalah orang tua, dan hanya ada satu gaun kuning bermotif bunga yang tergantung di tali jemuran di balkon satu keluarga. Itu dipakai oleh gadis-gadis muda. Ye Chong memandangi gaun itu sambil berpikir. Dia akhirnya tahu apa yang dilakukan para penculik di sini, mereka ingin menculik gadis-gadis di rumah itu. Ye Chong Sin berkata bahwa para penculik ini akan memilih tempat, baik desa terbelakang atau komunitas yang dikelilingi oleh orang tua. Dengan cara ini, meskipun seseorang mengetahuinya, tidak akan ada masalah. Oke, biarkan aku melihat keahlianmu malam ini. Ye Chong menyeringai, dia membeli beberapa roti kukus di warung pinggir jalan di pintu masuk komunitas, lalu masuk ke mobil, bersambung.